Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan SRS yang telah kami susun dengan judul Automatic Teller Machine, yang beranggotakan yang pertama ada Aulia Firdaus, selanjutnya ada Blesius Seruldo Putra Laksono, dan saya sendiri Desi Rusda Arumsari, selanjutnya ada Riyandi Banovi Putra Irsal, dan ada Syifa Hukma Sabia. Oke, di dokumen SRS kami, yang pertama ada daftar isi. Daftar isi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada deskripsi global perangkat lunak, lalu ada deskripsi rinci kebutuhan, yang masing-masing nanti akan dijelaskan secara detail dan rinci pada setiap bagiannya. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini dijelaskan yaitu pengertian dari Automated Teller Machine atau ATM. Jadi apa sih Automated Teller Machine itu? Jadi Automated Teller Machine itu adalah perangkat yang berguna untuk mempermudah pengguna layanan finansial bank. Dengan penggunaan ATM, pengguna dapat mengakses rekening bank mereka dengan user interface yang mudah dimengerti dan sederhana. Nah, dengan mesin ATM, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi dari rekening bank seperti transfer, cek saldo, dan juga menarik uang. Selanjutnya, ada tujuan penulisan dari dokumen. Dokumen SRS ini menjelaskan tentang interface eksternal untuk sistem ATM dan atribut dari software yang digunakan. Dokumen SRS ini ditunjukkan untuk developer software sistem ATM, untuk manajemen bank, dan juga untuk software dan hardware tester. Selanjutnya, lingkup masalah. Dokumen SRS ini berlaku untuk sistem Automated Teller Machine ATM. Sistem ini memfasilitasi pengguna dengan rekening bank untuk melakukan berbagai macam transaksi. Nah, transaksi yang dapat dilakukan pengguna mencakup transfer saldo ke rekening lain, deposit uang, penarikan uang, dan juga transaksi finansial lainnya. Nah, sistem ATM ini menggunakan kartu ATM dan PIN pengguna sebagai input dan cara untuk autentikasi penggunaan ATM. Outputnya kemudian akan berupa tampilan user interface yang mudah dimengerti dan sederhana yang membolehkan pengguna untuk memilih fungsi yang akan dilakukan dengan sistem ATM. Nah, selanjutnya ada definisi, singkatan, dan akronim. Nah, pada dokumen SRS ini terdapat beberapa definisi, singkatan, dan akronim, yaitu diantaranya ATM. ATM merupakan singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri. Kartu ATM. Kartu ATM yaitu kartu dengan strip magnetik yang digunakan dalam proses autentikasi sebelum melakukan transaksi apapun dengan menggunakan mesin. Selanjutnya PIN yang merupakan singkatan dari Personal Identification Number. Selanjutnya ada SRS yang merupakan singkatan dari Software Requirement Specification. Selanjutnya yaitu ada EIMS, yaitu ATM Information Management System. Selanjutnya ada CDMA, yaitu Code Division Multiple Access. Lalu ada Dial-up Post, yaitu format komunikasi dengan biaya rendah. Selanjutnya ada DES yang merupakan singkatan dari Data Encryption Standard. Lalu ada TCP/IP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol, dan MS yang merupakan singkatan dari millisecond. Selanjutnya pada referensi dokumen acuan yang kami gunakan dalam penulisan SRS ini, yaitu kami mengambil dari beberapa sumber, yaitu diantaranya ada dari Wikipedia, dan dari IEE, dan ada dari beberapa jurnal.
Selanjutnya ada deskripsi umum dokumen. Nah, pada dokumen SRS ini secara garis besar akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pendahuluan berisikan penjelasan tentang dokumen SRS yang mencakup tujuan pembuatan SRS, ruang lingkup pengguna, dan definisi, referensi, serta deskripsi umum dari alat. Selanjutnya ada deskripsi umum, yaitu bagian ini berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang kemudian akan dikembangkan. Selanjutnya, kebutuhan fungsionalitas. Bagian ini akan berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Rian Dimanovbi, yaitu pada bagian 2, deskripsi global perangkat lunak. Pada bagian ini akan menjelaskan beberapa bagian yang dalam perangkat lunak seperti perspektif produk, fungsi produk, karakteristik produk, batasan-batasan, serta asumsi dan kebergantungan. Nah, saya di sini akan menjelaskan perspektif produk dan karakteristik produk. Dan sisanya akan maksud saya perspektif produk dan fungsi produk, dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian perspektif produk ini, kita memiliki beberapa hal yang mengenai ATM tersebut. Misalnya minimal memori pada sistem komunikasinya, dan yang dapat dilakukan pada ATM, apakah itu membayar tagihan dan sebagainya. Kemudian pada bagian 2.2, yaitu fungsi produk, di mana bagian ini berisi fungsi-fungsi utama yang dimiliki oleh ATM. Misalkan pemilihan bahasa yang sering kita temukan pada bagian awal, itu kemudian ada transaksi yang terdapat fungsi seperti transfer, cek saldo, dan tarik tunai. Selanjutnya ada fungsi mengeluarkan struk yang digunakan sebagai bukti transaksi, dan yang terakhir yaitu pembatalan untuk membatalkan aktivitas apapun dan kapanpun saat kita menggunakan ATM. Oke, mungkin bagian saya sudah bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Blasius Saldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab 2.3 sampai dengan 2.5. Pada subbab 2.3 adalah karakteristik pengguna. Pada bagian ini dijelaskan karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem kami. Yang pertama adalah pengguna baru, yang kedua adalah pengguna biasa, dan yang ketiga adalah pegawai bank atau pegawai maintenance. Kemudian pada 2.4 dijelaskan batasan-batasan yang terdapat pada sistem kami. Beberapa contohnya adalah ATM hanya bisa melayani satu pengguna pada saat waktu, pengguna tidak bisa memasukkan PIN yang salah lebih dari 3 kali, dan apabila ini terjadi, maka kartu pengguna akan disimpan oleh sistem ATM dan tidak akan dikeluarkan. Pengguna tidak dapat mengakses rekening yang sama dari dua sistem ATM yang berbeda, dan jumlah uang terkecil yang dapat ditarik oleh pengguna adalah sama dengan pecahan terkecil yang dapat dikeluarkan oleh sistem ATM dan lebih kecil dari keseluruhan saldo pengguna. Dan yang terakhir, pada subbab 2.5 adalah asumsi dan kebergantungan. Di sini dituliskan beberapa kebergantungan sistem dan juga asumsi-asumsi yang sudah dianggap benar ketika melakukan perancangan untuk perangkat lunak sistem. Beberapa asumsi dan kebergantungan yang kami cantumkan, pertama adalah kebijakan dari bank masing-masing tentang fitur-fitur yang dapat digunakan oleh pengguna lewat ATM. Yang kedua, kebijakan bank tentang jumlah maksimal uang yang dapat ditarik oleh pengguna pada satu transaksi dan pada keseluruhan. Dan yang ketiga adalah keseluruhan database sistem ATM bergantung pada kinerja dan fitur yang ditawarkan oleh Oracle 7.0. Kemudian diasumsikan bahwa ATM akan digunakan dan disebarkan oleh pihak bank ke lebih banyak lokasi. Sekian dari saya untuk subbab 2.3 sampai dengan 2.5. Saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian nomor 3, yaitu deskripsi rinci kebutuhan untuk poin 3.1, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal, 3.2 yaitu kebutuhan fungsional, dan 3.3 yaitu kebutuhan performansi. Yang pertama itu kebutuhan antarmuka eksternal.
terbagi menjadi 3. Yang pertama itu antarmuka perangkat lunak. Jadi antarmuka untuk fungsi dari sistem ATM ini yang UI-nya itu yang user friendly dan memiliki pilihan untuk menjelaskan tiap fungsi dari sistem ATM untuk pengguna baru. Nah, jadi contoh menu yang dimiliki oleh sistem ATM ini yang pertama itu layar untuk melakukan login pengguna, di mana pengguna itu nanti memasukkan kartu, kemudian diminta untuk memasukkan PIN. Untuk contoh lain dari antarmuka perangkat lunak ini dapat kalian lihat pada layar atau dibaca melalui dokumen SRS yang sudah dikerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu antarmuka perangkat keras. Jadi di sini sistem ATM membutuhkan beberapa kebutuhan khusus di bidang hardware, yaitu antara lain yang pertama layar yang jelas, kemudian ada printer, ada tombol yang dapat menerima input, kemudian pembaca kartu yang dapat membaca kartu, kemudian dispenser uang, lalu konstruksi yang tahan air dan tahan cuaca apabila penempatan sistem ATM yang kurang ideal, dan terakhir tempat penyimpanan uang yang dapat dengan mudah diakses oleh teknisi dari bank namun tetap dapat menjaga keamanan uang di dalamnya. Kemudian ada yang ketiga itu kebutuhan antarmuka komunikasi. Jadi mesin ATM ini akan membutuhkan komunikasi dengan cabang utama untuk melakukan fungsionalitasnya. Perangkat lunak ini harus dapat berinteraksi dengan perangkat lunak lain yang digunakan pada cabang utama bank. Nah, untuk contoh kebutuhan komunikasi untuk perangkat lunak yang harus disiapkan, itu antara lain yang pertama, sistem akan menggunakan koneksi dial-up POS untuk berkomunikasi dengan server utama. Untuk contoh lainnya dapat dibaca di layar atau di dokumen yang sudah kami kerjakan. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Jadi sistem ATM di sini itu memiliki beberapa fungsi. Contohnya yang pertama, sistem harus dapat melakukan autentikasi pengguna lewat kartu dan PIN sebelum memperbolehkan pengguna untuk melakukan fungsi lain. Untuk contoh fungsi lainnya dapat dibaca pada layar atau melalui dokumen SRS yang sudah kami kerjakan. Kemudian yang terakhir itu adalah kebutuhan performansi. Jadi perangkat lunak ATM itu harus dapat mendukung beberapa kebutuhan performansi, seperti ATM harus dapat beroperasi 24 jam per hari, dan kebutuhan performansi lainnya dapat kalian baca melalui layar ini atau melalui dokumen SRS yang sudah kami kerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan database logis. Nah, kebutuhan database logis dalam dokumen SRS sendiri ini merupakan logika database apa saja yang diperlukan dalam pembuatan sistem ini. Untuk sistem ATM yang akan kami buat ini akan menggunakan database yang diperoleh dari masing-masing cabang utama bank. Sistem ini hanya butuh untuk mengirimkan data dari pengguna yang saat ini menggunakan sistem seperti yang pertama adalah informasi kartu ATM pengguna, dan yang kedua adalah PIN, dan yang ketiga adalah transaksi yang akan dimulai oleh pengguna. Selanjutnya adalah batasan desain. Batasan desain ini adalah lingkup kerja sistem yang akan kami buat. Jadi ada beberapa batasan desain yang akan kami gunakan dalam pembuatan perangkat lunak untuk sistem ATM ini. Batasan-batasan tersebut adalah yang pertama, sistem dikembangkan untuk dijalankan pada platform IPC-PC kompatibel, dan yang kedua adalah perangkat lunak hanya dapat dijalankan apabila telah terhubung dengan sistem pada bank dan hasil transaksi akan dikirim ke server pada cabang bank utama. Selanjutnya adalah atribut-atribut sistem perangkat lunak. Yang pertama ada reliability atau reliabilitas, yaitu keandalan sistem. Untuk sistem kami, protokol yang digunakan dalam komunikasi sistem harus dapat menjamin keandalan dan kualitas data dalam transmisi seluler seperti CDMA. Dan yang kedua adalah memori yang digunakan pada sistem haruslah berupa tipe non-volatile. Selanjutnya adalah availability atau
ketersediaan akses pada aset untuk pengguna-pengguna yang memiliki hak. Untuk sistem kami, yang pertama adalah sistem akan mempunyai sumber daya cadangan apabila terjadi kegagalan pada sumber daya utama. Dan yang kedua adalah sistem operasi abnormal yang terjadi pada sistem harus mengakibatkan sistem untuk melakukan operasi shutdown. Dan yang ketiga adalah setelah proses shutdown yang dikarenakan oleh operasi abnormal tersebut, sistem harus bisa dinyalakan kembali oleh personal maintenance dari bank. Dan yang selanjutnya adalah security atau keamanan. Karena sistem ini sangat mengandalkan keamanan, maka aspek keamanan ini sangat penting pada sistem ATM ini. Untuk keamanan, yang pertama sistem harus kompatibel dengan standar keamanan AIMS. Yang kedua, sistem ATM haruslah memiliki 2 level autentifikasi pengguna, yaitu kartu ATM dan nomor PIN. Standar enkripsi yang digunakan untuk pengiriman data adalah triple DES. PIN yang digunakan dalam sistem ATM harus memiliki 6 karakter atau lebih, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah maintainability. Maintainability adalah kemampuan suatu sistem untuk dapat diperbaiki setelah pemakaian kondisi tertentu agar bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk maintainability sistem ini, yang pertama, komponen dari sistem ATM harus dapat diganti dengan mudah apabila mengalami kegagalan. Yang kedua, sistem ATM harus memiliki mekanisme untuk melakukan self-monitoring untuk mendeteksi apabila ada kejadian abnormal. Dan yang ketiga adalah sistem ATM harus dapat menghubungi cabang terdekat apabila mendeteksi error. Sekian presentasi dokumen SRS dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.